Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya hanya memberitakan Injil saja. Saya nantikan kritik yang membangun dari para teologian atas materi yang saya sampaikan. Mohon mendengarkan videonya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan hanya melihat wajah saya, lalu memandang remeh saya karena orang awam, kemudian melancarkan koreksi yang terasa tidak bermuatan kasih, tanpa mendengar bahasan ini. Tuhan Yesus bersabda, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Yohanes 7:24. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-23, Jumat 18 Februari 2022, dengan materi, jika Allah mengampuni, maka tidak usah Yesus diutus. Maksud pernyataan ini adalah, jika sangkaan orang adalah benar bahwa Allah mengampuni setiap orang berdosa yang memohon ampun dan janji bertobat, dan kemudian semua manusia, agama apapun dia, diampuni, tentunya Allah tidak mengutus Yesus Kristus turun ke dunia. Tidak perlu, Yesus turun tidak perlu, diampuni kok. Pernyataan ini berdasarkan 3 ayat dalam Alkitab. 1 Yohanes 3, 16, 17. 2 Roma 8 ayat 3, 4. 3 Matius 5, 18. Kita bahas cepat saja berhubung target waktu bahasan adalah 10 menit. Yohanes 3, 16, 17. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 16 yang sudah sangat terkenal ini berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karuniakan bagaimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ayat ini tidak berkata, tidak dikatakan seperti berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengampuni setiap orang yang minta ampun dan bertobat, sehingga mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak dikatakan begitu, karena Allah tidak mengampuni. Tetapi dikatakan Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Anak Allah, Yesus Kristus, adalah hakim sebetulnya, berkapasitas hakim. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya, menyelamatkan dunia oleh Dia. Dia yang menggantikan. Jadi Allah tidak mengampuni. Tidak mengampuni sebab mengutus Yesus Kristus. Roma 8 ayat 3, 4. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Tidak dikatakan di ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging, manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh nafsu dagingnya, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengampuni orang berdosa. Tidak sanggup melakukan hukum Taurat kan berdosa, jatuh dalam dosa, harus dihukum. Allah telah melakukan hukuman itu dengan jalan, bukan dengan jalan mengampuni, tidak. Sebab bunyinya itu dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Itu apa? Anaknya sendiri di dalam daging. Dulunya tidak berdaging, diutus dalam daging. Ya, dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria, Siti Maryam, menjadi orang tidak berdosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Dosa umat manusia di dalam daging Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Kalau kita hidup menurut daging, ya batal keselamatan tadi. Tapi keselamatan ini bukan karena diampuni, bukan. Orang ngotot. Ini mau diterjemahkan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Lah ini diutus. Tidak bisa, jangan melihat rupaku. Saya tidak mau khotbah-khotbah di YouTube. Saya tidak mau cari nama. Tapi itu suara laki-laki dari langit. Itu yang takut saya. 3 tahun saya tunda nih untuk khotbah di YouTube ini. Saya tunda 3 tahun. Saya takut kalau saya mati, saya tidak melaksanakan perintahnya. Matius 5:18. Ini agak sukar. Tapi karena dituntut cepat, ya oke. Saya turuti para penonton video, katanya kalau panjang ya nggak apa-apa. Tapi Matius 5:18 tidak bisa mau cepat. Cuma saya singkatkan saja. Kalau mau yang lebih dalam, ya lihat video saya yang lampau. Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sebetulnya diawali dari ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan hukum Taurat artinya mengampuni. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa orang berdosa. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk mengampuni orang berdosa, melainkan untuk mengenapi hukum Taurat. Hukum apanya digenapi? Ya kalau orang tidak sanggup melakukan perintah, ya dihukum. Tuhan Yesus menggantikan dihukum. Inilah kasih Allah. Bukan konyol. Memang kalau orang melakukan ini konyol. Memang kalau dipandang ini konyol sekali. Memang. Itulah kasih yang tidak masuk akal itu. Tapi kalau masih ditolak juga, saya kira ya KPLBT. KPLBT. KPL-nya itu kepala. BT-nya ya terjemahkan sendirilah. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengampuni saja? Mengapa mesti repot menggantikan tuntutan hukum Taurat segala? Karena aku berkata kepadamu. Nah ini sebabnya mengapa Yesus Kristus tidak bisa, tanda kutip, mengampuni orang berdosa. Tidak bisa mengampuni dosa. Tidak bisa mengampuni orang berdosa. Karena aku berkata kepadamu, 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ada komplit, harus dilakukan sebelum semuanya terjadi. Jadi tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum orang melakukan hukum Taurat semuanya tidak bisa lolos dari hukuman. Itu maksudnya. Artinya Allah tidak mengampuni. Apa salah? Tidak salah, saudara. Terjemahkan sendiri saja, kelihatan mata. Tidak usah orang teologi, tidak perlu sekolah teologi. Baca saja dengan pengertian, dengan pertolongan Roh Kudus, akan mengerti.
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Wongkul, utuh. Dari hukum Taurat itu utuh. Sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi, apa yang ditaati? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga ini. Jadi hukum Taurat harus dilakukan sebenarnya. Kalau gagal, eksekusi hukum. Artinya tidak ada pengampunan. Allah tidak mengampuni dosa. Jadi sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Hukum Taurat tidak ditiadakan. Kalau hukum Taurat ditiadakan, artinya orang diampuni. Oh, nggak apa-apa. Hukum ditiadakan atas orang. Nggak apa-apa. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu Yohanes 8:11. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Arti ayat 18-19 ini, sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, hukum Taurat harus dilaksanakan sampai perintah yang paling kecil sekalipun. Sekalipun orang memandang rendah perintah, hormati orang tuamu, hormati ayahmu dan ibumu. Itu dipandang kecil oleh orang. Diklasifikasikan sendiri. Kecil. Kalau membunuh besar, berzina besar, mencuri besar. Kalau tidak menghormati orang tua, ayah atau ibu, nggak apa-apa lah. Padahal sama, rankingnya sama, Keluaran 20. Coba baca sendiri. Harus dilaksanakan sampai perintah yang paling kecil sekalipun. Jadi tidak ada ampun. Orang tidak menghormati ayah ibunya, sama, masuk neraka. Gagal melakukan perintah, tidak ada pengampunan. Seperti disangka semua orang. Agama apa saja. Allah pengasih penyayang. Minta ampun pasti diampuni. Apalagi dengan taubat. Sampai mati saya tidak melakukannya lagi. Tidak bisa, saudara. Roma 8 ayat 3 mengatakan, karena kelemahan daging. Tidak bisa. Maka Allah akan mengampuni, katanya. Pikiran orang. Kalau Allah mengampuni, maka beliau itu sudah ditiadakan kekudusannya. Kemahakudusannya dikurangi. Curi permen? Oh, nggak apa-apa. Oh, tidak. Mencuri tetap mencuri. Neraka hukumnya. Mencuri gula-gula. Tidak bisa. Jadi tidak ada pengampunan. Cuma di sisi lain, nah ini yang paling penting, Maha Pengasih Penyayang tidak hilang. Tapi jangan lupa, Allah Maha Kudus, Allah menghanguskan. Dosa harus dihukum. Kasih, Allah tidak tega manusia dihukum. Ini dua ini. Diutuslah Yesus Kristus. Jadi Allah tidak mengampuni. Agama apa saja bilang mengampuni dosa. Mengampuni orang berdosa kalau bertobat. Tidak. Alkitab bilang tidak. Kalau agamanya silakan. Saya tidak mengintervensi ke agama orang lain. Tapi memang kenyataan. Semua agama mengatakan begitu. Termasuk agama Kristen. Tidak. Allah menghukum dosa. Allah. Tapi yang dihukum bukan orangnya. Orang berdosa. Melainkan anak Allah yang tunggal itu. Yang diutus dalam daging. Dilahirkan oleh Sinti Maryam. Itu yang dihukum. Dosa yang dihukum. Orang berdosa digantikan hukumannya. Bukan diampuni selamatnya. Bukan. Sampai sekarang orang teologian ngotot. Tidak mendengar ini bahasan saya. Saya tidak boleh bilang khotbah. Bahasan saya tidak mendengar. Dia lihat saja. Oh Bagio. Lu orang awam. Saya kasih tahu ya. Saya tidak kepingin khotbah di YouTube ini. Tidak ada bakatku. Kalau aku bakat, tentu umur 40 saya sudah khotbah deh. Salah. Kalau memandang rendah saya, terlambat. Saya diutus tahun 2018. Saya tunda. Karena saya melayani merasa tidak layak. Saya tidak mampu. Nah memang tidak mampu. Karena emosional dan sebagainya. Tapi Bagio ganti. Apa maksudnya ganti?
Kekristenan yang lama tidak demikian. Selalu mengatakan bahwa Allah mengampuni, Yesus Kristus mengampuni. Padahal Matius 5:17 jelas bilang, jangan kamu menyangka seperti itu. Bagaimana sih? Saya nggak ngerti juga. Ya, HP Japri saya ada kan? Silakan kirim WA ke saya, protes atau bagaimana. Atas materinya, jangan atas saya. Saya tidak kehendak. Saya tidak mau dijadikan seperti ini. Kejam, mukanya jelek, tua. Ya, nggak tahulah. Gagal melakukan perintah, tidak ada pengampunan. Seperti disangka semua orang, agama apa saja. Bahwa jika orang minta ampun, maka Allah akan mengampuni. Ternyata tidak. Di ayat 17, Tuhan Yesus bersabda, jangan menyangka aku datang untuk mengampuni orang berdosa. Memang digantikan, akhirnya akan diampuni. Digantikan tapi bukan diampuni saja. Kalau diampuni, maka Allah jika mengampuni, maka tidak perlu Yesus Kristus, semua manusia selamat. Pertimbangkan. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.